Teman-teman pernah bertanya nggak sih seberapa pengaruh lingkungan untuk pembentukan kepribadian kita? Atau seberapa pengaruh agama Islam dalam pembentukan karakter umatnya? Apakah 100% atau di bawah itu? Pada materi pembelajaran ini, kita akan membahas psikologi kepribadian dalam perspektif Islam. Nah, sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama materinya. Ini Dwi Karina Ihsan, dia absen nomor 1 di kelas, jadi apa-apa pasti dia kelompok 1. Kalau ini Eden Husaini, cowok terdiam di kelas, si green flag. Nah, kalau ini Elsa Nurul Khadijah, dia punya hamster namanya Bubble, lucu banget deh. Kalau ini Elza Sabila, ngakunya sih introvert, padahal ekstrovert parah. Kalau ini Milky Sanianti, si paling fashionable di kelas. Setelah perkenalan, yuk kita masuk ke materinya. Sebelum itu, ada sedikit informasi nih tentang jurusan tasawuf psikoterapi. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton materi pembelajaran kali ini. Kami dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan tasawuf psikoterapi kelas 3B. Mungkin teman-teman masih sedikit asing dengan jurusan tasawuf psikoterapi. Apa sih jurusan tasawuf psikoterapi itu? Oke, sedikit informasi untuk jurusan TP ini. Jurusan tasawuf psikoterapi ini adalah jurusan yang membahas tentang bagaimana sih pendekatan kita kepada Allah. Nah, bukan itu saja, kita akan membahas tentang kesehatan mental yang lagi happening dan yang sudah ada sejak dulu menggunakan kacamata agama Islam atau kacamata timur. Nah, selain itu kita akan membahas tentang pengobatan secara terapisnya itu harus seperti apa. Begitu untuk jurusan tasawuf psikoterapi. Mungkin buat teman-teman yang udah menggeluti jurusan ini, boleh komen-komen di bawah ya. Oke, untuk topik outline yang akan dibawakan oleh kelompok 1 ini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kepribadian dalam perspektif Islam. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hakikat manusia dalam perspektif Islam itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengenai struktur kepribadian manusia. Yang keempat, kita akan membahas mengenai apa sih tipe-tipe kepribadian yang ideal menurut agama Islam. Dan yang kelima, kita akan membahas mengenai studi kasus kepribadian menurut perspektif Islam dan Barat. Oke, untuk topik pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kepribadian yang akan dibawakan oleh Elza Sabila. Kita akan masuk apa itu kepribadian atau pengertiannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu modern itu didominasi oleh paham sekularisme, di mana paham ini memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan spiritualitas agama. Begitu pula disiplin ilmu psikologi, di mana psikologi itu bersifat empiris dan realistis, yang dimana melakukan pendekatan secara objektif. Nah, pendekatan secara objektif ini menghantarkan pada pemisah antara disiplin ilmu pengetahuan dengan ilmu agama yang mistik dan non-empiris. Para psikologi modern menafikan bagaimana pentingnya dimensi spiritualitas, khususnya memaknai tentang fenomena unik bagi manusia, yang dimana seharusnya membutuhkan analisis khusus dari teori psikologi kepribadian yang berbasis spiritualitas agama, seperti perilaku radikalisme, yang sedang marak terjadi, lalu ada bom bunuh diri atau bisa disebut bom syahid, lalu ada maraknya zikir dan muhasabah. Setelah mengetahui pengantar tersebut, kita masuklah apa sih kepribadian itu. Nah, kepribadian itu dalam histori etimologis dalam Yunani yang berarti topeng, di mana topeng yang digunakan untuk memainkan perannya. Jadi kita itu memiliki banyak kepribadian, memiliki banyak topeng yang kita gunakan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Itu. Dan secara psikologi, kepribadian adalah jumlah dari keseluruhan unsur biologis, dorongan, kecenderungan, keinginan yang dimana berasal dari pengalaman. Dalam Islam, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, di mana kecenderungan manusia itu dalam bertindak mencerminkan tentang hawa nafsu yang mengarah kepada kecenderungan kepribadian untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau tauhid, atau bisa disebut juga hanif dan mutmainnah. Yang kedua ada kecenderungan merusak atau amarah, dan yang ketiga kecenderungan moral progresif atau lawamah. Pengertian kepribadian dalam perspektif Islam. Menurut penelitian, kepribadian Muslim adalah kepribadian yang seluruh aspeknya, baik tingkah laku,
kegiatan jiwanya, filsafat hidup, dan kepercayaannya mengabdi kepada Tuhan. Kepribadian Islam membentuk dalam ruang yang sederhana, di mana terdapat unsur-unsur rohani yang kepribadian jiwa rohnya sebagai alat hidup, akal sebagai pembimbing, nafsu sebagai alat pendorong, dan hati sebagai alat pemutus. Dalam konteks Al-Quran sendiri, bahwa kepribadian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepribadian orang-orang yang beriman, di mana kepribadian ini disifati oleh sifat akidah, di mana dia sangat beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari kiamat. Ya, lalu dia beribadah, ibadahnya selalu dilakukan, baik ibadah sholat maupun ibadah zakatnya. Hubungan kekeluargaannya selalu dijalani silaturahminya. Lalu ada sifat-sifat moral, sifat-sifat intelektual, di mana ada rasa penasaran, selalu ada rasa penasaran tentang alam dan ciptaannya. Yang kedua adalah sifat kafir, yang dimana sifat kafir ini terbalikan dari sifat-sifat orang beriman. Lalu yang sifat paling bawah yaitu sifat munafik, di mana sifat-sifat orang munafik ini di mana memiliki beberapa masalah dalam bidang kekeluargaannya ataupun dalam bidang akidahnya, bagaimana dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Pada ayat Al-Quran Al-Syams ayat 7-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'ahamaha fujuraha wa taqwaha. Qad afalaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkannya kepada jiwa itu jalan kefaksikan dan ketakwaan. Sesungguhnya kepada jiwa itu beruntunglah yang menyucikannya. Sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Quran Surah Al-Syams ayat 7. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai struktur pembentuk kepribadian dalam perspektif Islam. Apa aja sih struktur pembentuk kepribadian dalam perspektif Islam itu? Teman-teman, ada 3 struktur pembentuk kepribadian dalam perspektif Islam nih. Yang pertama, ada sistem kalbu. Kalbu sendiri itu lebih cenderung kepada naturuh. Yang kedua, ada akal. Akal itu lebih cenderung kepada naturuh dan natur jasad. Dan yang ketiga, ada naf manusia. Naf manusia itu cenderung kepada natur jasad saja. Bagaimana teman-teman? Natur kalbu? Maksud saya sistem kalbu itu lebih cenderung kepada naturuh. Naf manusia itu lebih cenderung kepada natur jasad. Sedangkan akal itu lebih cenderung kepada kedua-duanya, yaitu naturuh dan natur jasad. Dan ternyata, akal dan naf manusia ini memiliki sistem kerja loh teman-teman. Bagaimana ya sistem kerjanya akal dan naf manusia ini? Baiklah, pertama saya akan memulainya dengan akal ya. Dalam sistem kerjanya, akal lebih merujuk kepada mengejar hal yang realistis dan rasionalistis. Nah, jika akal itu mengoptimalkan tugasnya, maka dia dapat mengaktualisasikan sifat bawaan tertingginya. Namun, jika sebaliknya, akal tidak dapat mengoptimalkan tugasnya dengan baik, maka ia dapat dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, lalu bagaimana dengan sistem kerjanya naf manusia? Nah, dalam sistem kerjanya naf manusia, yaitu apabila kalbu dan akal dalam pengendalian yang lemah, maka naf akan dapat mengaktualisasikan sifat bawaan tertingginya. Namun, jika kalbu dan akal dalam pengendalian yang baik atau dapat mengoptimalkan tugasnya dengan baik, maka naf dapat dikalahkan. Lalu, apa-apa saja macam-macam kepribadian dalam Islam? Di sini ada 3 macam kepribadian dalam Islam nih teman-teman. Yang pertama ada kepribadian amarah. Kepribadian amarah adalah kepribadian yang cenderung dalam melakukan kejahatan dan lebih mengejar kenikmatan. Kepribadian amarah ini itu dipengaruhi langsung oleh dorongan bawah alam sadar kita. Kepribadian amarah itu tidak hanya merusak diri kita sendiri, tapi juga berdampak kepada orang lain di sekitar kita loh teman-teman. Kepribadian amarah itu dipengaruhi oleh 2 daya. Yang pertama ada syahwat. Syahwat adalah menginginkan kepuasan diri dan suka ikut campur dengan urusan orang lain. Dan yang kedua itu ghadah. Ghadah itu adalah sikap yang selalu merujuk kepada bentuk sikap-sikap tercela seperti iri, sombong, ria, dengki, tamak, dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman,
kepribadian amarah itu dapat berubah menjadi lebih baik loh apabila telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita sangat diperlukan untuk latihan supaya menekan hawa nafsu seperti puasa, sholat, zikir, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kepribadian lawamah. Kepribadian lawamah adalah kepribadian yang telah mendapatkan cahaya kalbu, karena kepribadian ini didominasi oleh akal. Kadangkala dalam prosesnya, kepribadian lawamah ini tumbuh sikap buruk yang dipengaruhi oleh watak gelap. Tapi kemudian akan diingatkan oleh nur ilahi, sehingga ia akan bertobat dan beristighfar kembali. Seorang ahli bernama Ibnu Qayyim itu membagi kepribadian lawamah menjadi dua macam. Yang pertama, ada kepribadian lawamah malumah, yaitu kepribadian yang bodoh dan zalim. Yang kedua, kepribadian lawamah ghairu malumah, yaitu kepribadian yang tidak menyukai segala bentuk perbuatan buruk dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang ketiga, yaitu kepribadian mutmainah. Kepribadian mutmainah adalah kepribadian yang telah diberi kesempurnaan nur kalbu, sehingga mampu meninggalkan segala bentuk kejahatan. Nah, kepribadian ini itu berorientasi untuk menghilangkan segala bentuk kotoran dan mendapatkan kesucian, sehingga dirinya menjadi lebih tenang. Di kepribadian mutmainah itu timbul atas kesadaran manusia dan berorientasi kepada yang namanya teosentris. Nah, kepribadian mutmainah juga memiliki rasa keyakinan yang tinggi daripada kepribadian lawamah, karena kepribadian ini menggunakan cita rasa dan mata batin dalam menerima sesuatu. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai pandangan Islam terhadap 3 aliran psikologi kepribadian. Nah, yang pertama itu ada aliran psikoanalisis. Aliran ini terkenal akan 3 unsur kepribadiannya, yaitu yang pertama ada id, ego, dan superego. Yang kedua itu ada aliran behaviorism. Aliran ini memandang perilaku manusia sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungan eksternalnya. Nah, yang ketiga itu ada aliran humanistik. Teori yang menekankan pada kualitas manusia yang unik dan mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya. Teori ini dapat dikembangkan dalam proses bimbingan bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai sifat yang beragam dan memiliki berbagai pemikiran yang berbeda. Islam sendiri lebih condong pada pendekatan psikologis yang bersifat humanistik. Nah, seperti pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bahwasanya manusia memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Sebab itu perlu bagi setiap orang mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut selaras dengan konsep humanistik yang mengarah pada perkembangan manusia yang menghormati proses kemajuan dirinya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia. Nah, manusia menurut pandangan Islam, ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, ada manusia sebagai hamba Allah atau abdi Allah. Nah, sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku pencipta, karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan. Yang kedua, ada manusia sebagai al-nas. Manusia dalam Al-Quran disebut dengan al-nas. Konsep al-nas ini cenderung mengacu pada status manusia dengan kaitannya dengan lingkungan masyarakat disatukan, atau sering kita sebut yaitu hablum nas. Dan yang ketiga, ada manusia sebagai khalifah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa sebutan khalifah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia. Dan selanjutnya manusia akan diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Keempat, ada manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran.
yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain, seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi konsep Bani Adam mengacu pada penghormatan kepada nilai-nilai manusia. Dan yang kelima ada manusia sebagai al-insan. Manusia disebut al-insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, dan lain sebagainya. Dan yang keenam ada manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Hasan Langbulu mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar atau ragawi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk biologis seperti berkembang biak. Baik, selanjutnya ada wujud hakikat manusia atau karakteristik manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan ini manusia betul-betul mampu menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik dirinya masing-masing. Dan yang kedua ada kemampuan bereksistensi. Artinya manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya. Dalam hal ini manusia punya kebebasan dalam keberadaannya. Ketiga ada pemilikan kata hati atau conscience of man. Artinya yang dimaksud dengan kata hati ini adalah hati nurani. Nah, kata hati akan melahirkan kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dan yang keempat ada moral dan aturan. Nah, moral sering juga disebut sebagai etika, yang merupakan perbuatan yang merupakan wujud dari kata hati. Namun, untuk mewujudkan kata hati tersebut dengan perbuatan dibutuhkan adanya kemauan. Dan yang keenam ada rasa kebebasan atau kemerdekaan. Nah, rasa kebebasan ini yang kelima maksudnya. Yang kelima ada kemampuan bertanggung jawab. Dalam kehidupan manusia mempunyai karakteristik antara memiliki rasa tanggung jawab, baik itu tanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, ataupun pada dirinya sendiri. Tanggung jawab kepada dirinya sendiri terkait dengan pelaksanaan kata hati. Tanggung jawab kepada masyarakat terjadi dengan norma-norma sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan berkaitan dengan penegakan norma-norma agama. Dan yang keenam ada rasa kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah rasa bebas yang harus sesuai dengan kodrat manusia. Artinya ada aturan-aturan yang tetap mengikat sehingga kebebasan ini tidak mengusik rasa kebebasan manusia lainnya. Dan yang ketujuh ada kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Idealnya ada hak, ada kewajiban. Hak baru dapat diperoleh setelah pemenuhan kewajiban, bukan sebaliknya. Pada kenyataannya, hak dianggap sebagai sebuah kesenangan, sementara kewajiban dianggap sebagai beban. Padahal manusia baru bisa mempunyai rasa kebebasan apabila ia telah melaksanakan kewajiban. Yang kedelapan ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, kemampuan ini bisa diartikan sebagai kumpulan dari rasa gembira, rasa senang, nikmat yang dialami oleh manusia. Secara umum, orang berpendapat bahwa kebahagiaan itu lebih pada rasa bukan pikiran. Padahal tidak selamanya demikian. Karena selain perasaan, aspek-aspek kepribadian lainnya, akal pikiran juga mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Misalnya, orang yang sedang mengalami stres dia akan dapat menghayati kebahagiaan seseorang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Nurul Hadidah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana sih pribadi ideal menurut Islam. Oke, di sini kita akan mencoba membahas dari dua perspektif. Yang pertama dari psikologi Islam dan yang kedua dari psikologi Barat. Kita mulai dari psikologi Islam terlebih dahulu. Nah, jadi pribadi yang ideal menurut Islam adalah ketika individu itu mampu merealisasikan keseimbangan tubuh dan jiwanya, antara fisik dan psikis memiliki keseimbangan di antara keduanya. Nah, apabila keseimbangan antara tubuh dan jiwa ini terrealisasi, maka akan terrealisasikan juga kepribadian manusia di dalam citranya yang hakiki dan sempurna, seperti yang tercermin pada kepribadian Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks ini Rasulullah bersabda,
yaitu yang terbaik di antara kalian bukanlah orang yang beramal untuk dunianya tanpa akhiratnya, juga bukan orang yang beramal untuk akhiratnya dan meninggalkan dunianya, tetapi yang terletak di antara kalian adalah orang yang beramal untuk keduanya. Di sini sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwa maksudnya yaitu pengoptimalan diri, penyeimbangan diri dari jiwa dan raga, dari dunia dan ukhrawi, sehingga mampu menghasilkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dalam Al-Quran sendiri, kepribadian manusia itu ada 3. Yang pertama, pribadi orang muslim, orang munafik, dan orang kafir. Dari ketiga pribadi tersebut, yang paling ideal adalah orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim yang berislam secara kafah gitu. Karena pada jiwa mereka sudah mendapatkan ketenangan, kedamaian, kedekatan dengan Tuhan, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik yang produktif dalam kehidupannya. Sedangkan menurut psikologi barat, konsep diri yang ideal adalah sebuah pengetahuan, sikap, dan persepsi yang dimiliki seseorang tentang diri mereka akan seperti apa jika mereka sempurna atau ideal. Ini pada dasarnya adalah gambaran mental tentang siapa kita sebagai pribadi. Dengan kata lain, konsep pribadi yang ideal merupakan sebuah kondisi di mana seseorang ingin melihat dirinya seperti apa yang diinginkannya, serta berusaha dan mampu mewujudkannya. Selanjutnya kita akan mencoba membahas studi kasus penanganan depresi dalam perspektif Islam dan Barat. Kita mulai dari psikologi Islam. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa di dalam psikologi Islam, pendekatan yang dilakukan adalah melalui tradisi umat Islam yang sudah dilakukan oleh responden, yang mana intervensi itu berbasis ibadah, seperti gunaan zikir, tawakal, sholat, dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan manusia itu sendiri pada fitrahnya. Dengan kata lain, dalam hal ini psikologi Islam berusaha mendekatkan kembali hamba dengan Tuhannya sebagai salah satu upaya menemukan ketentraman dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Hawari, terapi yang paling efektif adalah dengan zikir atau mengingat Allah. Karena terapi ini merupakan terapi kejiwaan yang lebih tinggi dari psikoterapi biasa. Karena metode ini mengandung unsur spiritual dari agama yang menghasilkan harapan, kepercayaan diri yang kemudian dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Doa dan zikir adalah konsep agama yang berisi harapan. Konsep ini relevan ketika disandingkan dengan ilmu psikologi, karena konsep dari psikologi yaitu untuk mengelola jiwa manusia yang selalu berada dalam kenyamanan. Nah, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba membahas dari psikologi barat. Nah, dalam psikologi barat, penanganan orang yang sedang mengalami depresi adalah dengan melakukan beberapa metode terapi, seperti terapi obat-obatan, terapi perilaku kognitif, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri, mendapatkan support, serta ketenangan dan kedamaian, serta kelegaan atas semua emosi yang dirasakan oleh klien. Dari kedua sudut pandang ini terdapat satu benang merah yang dapat ditarik, yaitu pada hasil akhir. Keduanya bertujuan untuk memberikan ketenangan, kedamaian, serta upaya menemukan kembali support system pada klien. Terlepas dari apapun metode yang digunakan keduanya, memiliki kesamaan dalam pencapaian hasil. Pada psikologi Islam, upaya menemukan ketenangan tersebut dengan diarahkan kembali pada Tuhannya sebagai satu-satunya zat yang tidak akan membuat kecewa. Hal tersebut juga sebagai jembatan untuk menemukan kembali support system pada klien. Sedangkan pada psikologi barat, ketenangan itu didapatkan dengan mengarahkan dan membimbing klien untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, untuk menemukan kembali sesuatu yang hilang pada dirinya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ini juga sekaligus materi terakhir yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.